Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tsumma qala fi ayatin ukhra syaitanir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u lillahi in kuntum shadiqin. Tsumma qala fi ayatin ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa nunazzilu minal qur'ani wa rahmatul lil mu'minin. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan rasul dalam rangka menguatkan dakwahnya atau memberikan keyakinan kepada masyarakat yang ia dakwahi, diberikan kemampuan yang luar biasa yang hanya diberikan kepada seorang nabi dan rasul, yang kita sebut dengan istilah mukjizat. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mempan dibakar. Itu adalah mukjizat. Kemudian Nabi Nuh diberikan informasi untuk segera membuat bahtera, karena sebentar lagi akan datang banjir bandang di tengah musim kemarau. Itu adalah mukjizat. Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang mati, bisa membuat burung dari tanah liat dan menyembuhkan orang yang buta, juga mukjizat. Kemampuan yang luar biasa yang Allah berikan hanya kepada seorang nabi dan rasul untuk menguatkan dakwahnya, itu mukjizat. Mukjizat yang dimiliki oleh para anbiya war rusul, oleh para nabi dan rasul. Sifat, saya tidak ingin menyebut dengan irasional, supranatural, di luar kemampuan akal manusia. Semuanya bersifat suprarasional. Tidak mungkin rasio manusia bisa dengan rinci, dengan detail terhadap mukjizat tadi, contoh-contoh tadi, dan beberapa mukjizat para nabi dan rasul yang lain. Kita sebut saja ini suprarasional. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah juga punya mukjizat? Ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini, kemukjizatan Al-Qur'anul Karim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saya boleh bertanya, apakah di keluarga Muslim semuanya sudah punya Al-Qur'an? Bukan di keluarga kita yang hadir di sini, tapi di keluarga Muslim, apakah semuanya sudah punya Al-Qur'an? Bisa jadi jawabannya tidak semua keluarga Muslim punya Al-Qur'anul Karim. Lalu pertanyaan kedua, apakah mereka yang sudah masing-masing
baca Al-Quran dengan baik dan benar? Kali ini diduga jawabannya tidak. Setiap Al-Quranul Karim di rumah kemudian mampu membaca dengan baik dan benar. Pertanyaan yang apakah keluarga muslim yang sudah punya Al-Quran di rumah masing-masing dan mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, lalu mampu memahami garis-garis besar kandungan isi Al-Quran? Kali ini jawabannya diduga lebih keras. Tidak setiap keluarga muslim yang punya Al-Quran dan mampu membaca dengan baik dan benar kemudian memahami isi kandungan Al-Quran dengan benar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah bacaan yang maha sempurna atau bacaan yang mencapai puncak kesempurnaan. Al-Quran juga disebut Al-Kitab, Ad-Dzikr, Al-Furqan, At-Tanzil, Al-Mubin, Al-Karim, Al-Kalam, An-Nur, Al-Huda, Asy-Syifa, Al-Hikmah, Al-Hakim, dan masih banyak lagi. Ada pendapat yang masyhur 59 nama Al-Quranul Karim. Ayat di muka yang tadi saya bacakan pada mukaddimah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah, sungguh kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Al-Quran yang turun pada tanggal 17 Ramadan pada tahun 610 Masehi. Jadi belum ada tahun Hijriah nih. Karena Rasulullah belum hijrah dari Makkah ke Madinah. Tahun hijrah itu dimulai saat di mana Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Al-Quran yang turun pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi atau 610 setelah Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5 menandai pengangkatan Muhammad menjadi seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu usianya 40 tahun dan wahyu pertama itu turun di Gua Hiro ketika beliau melakukan uzrah di situ. Gua Hiro itu jarak sekitar 5 km dari kota Makkah. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian turun wahyu yang kedua surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir. Wahai orang yang berselimut. Ini seruan Allah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qum, bangunlah, fa'andir, dan berikanlah peringatan kepada manusia. Baru setelah turun wahyu yang kedua ini, Rasulullah berdakwah kepada manusia bahwa sejak saat itu beliau menjadi seorang nabi dan rasul rahmatan lil alamin. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak beberapa catatan
terkait dengan kemukjizatan Al-Quran. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, orisinalitas Al-Quran, keaslian Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang yang tidak beriman kepada kenabian beliau, menduga, menyangka bahwa Al-Quran ini adalah buatan beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menantang mereka, kata Allah, jika kalian ragu kepada Al-Quran yang aku turunkan kepada hambaku Muhammad, maka buatlah fa'tu bi suratin mim misli, buatlah satu surat saja semisal Al-Quran, ajak semua cerdik pandai di kalangan kalian, orang yang benar, kata Allah. Faktanya sampai saat ini tidak satupun orang yang mampu membuat satu surat saja semisal Al-Quran. Baik, kata Allah, kalau satu surat itu tidak bisa, coba buat 10 surat saja, kata Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, am yaquluna iftarah, qul fa'tu bi asri suwarim mithlihi mubtarayat wada'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Surat Hud. Kata Allah, bahkan mereka mengatakan dia itu Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Kata Allah, katakan kepada mereka itu, jika mereka meragukan tentang Al-Quran, maka buatlah 10 surat, 10 ayat saja. Ajak semua cerdik pandai di kalangan mereka, jika mereka termasuk orang-orang yang benar, kata Allah. Faktanya tidak mampu, meskipun hanya 10 ayat saja. Saudara, sampai dengan saat ini tidak satupun orang yang mampu membuat Al-Quranul Karim. Kalau ada satu ayat, jangankan satu ayat, satu kata saja atau bahkan satu huruf saja yang berlainan, maka akan geger. Maka akan ketahuan bahwa itu tidak orisinil. Inilah makna firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya aku yang menurunkan adzikra atau Al-Quran ini, dan akulah yang akan menjaganya, kata Allah. Saudara, saya kira bukti terkuat untuk menyatakan bahwa agama itu sahih, agama itu benar adalah coba rujuk kepada sumber pemberitaannya. Rujuk kepada kitab sucinya. Saya tidak ingin mengangkat keyakinan kita dan merendahkan keyakinan saudara-saudara kita yang lain. Tetapi faktanya mengatakan bahwa Al-Quranul Karim yang kita baca hari ini adalah Al-Quranul Karim yang dibaca oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat serta para tabi'in. Tidak ada perubahan, tetap terjaga keasliannya, tetap ori sampai dengan detik ini. Dimanapun Al-Quran bentuknya seperti ini, huruf-hurufnya adalah huruf-huruf Arab, bahasanya bahasa Al-Quran atau huruf Al-Quran. Mau dibaca di Rusia sama, di Cina juga demikian sama, di Indonesia juga sama, di Vietnam juga sama, di Afrika juga sama.
bandingkan dengan kitab suci kepunyaan saudara kita. Di Afrika mungkin pakai bahasa Afrika, di Rusia, di Jerman pakai bahasa Jerman, tapi Al-Quranul Karim tetap ori dan sama seperti ini. Inilah bukti kemukjizatan Al-Quran. Inilah bukti bahwa agama kita yang sumber pemberitaannya dari Al-Quranul Karim adalah agama yang sahih, agama yang insya Allah benar, paling benar, dan tidak ada agama selain agama Islam. La dina ghair Islam. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu satu. Jadi bahwa Al-Qur'anul Karim ini adalah ori, asli. Itu yang pertama. Ini kita bicara tentang kemukjizatan Al-Qur'an. Yang kedua adalah berita-berita gaib di dalam Al-Quran ini tepat adanya. Apa gaib itu? Gaib itu sesuatu yang tidak bisa kita ketahui, yang belum kita ketahui, itu gaib sifatnya. Contoh, di dalam surat Ar-Rum ayat 1 sampai dengan ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghuribatir rum fi adnal arwahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Kata Allah, Alif lam mim. Ghuribatir rum. Telah dikalahkan bangsa Romawi fi adnal al, di bagian yang tidak jauh, yaitu di Syria. Jadi di Syria pada tahun 611 Masehi itu terjadi pertempuran antara bangsa Romawi Timur. Jadi bangsa Romawi itu, Romawi Barat yang pusatnya di Roma, itu sudah hancur ketika itu dan berpindah kemudian ke yang pusatnya di Konstantinopel atau Istanbul, Turki, Romawi Timur. Romawi, rakyatnya menganut agama Nasrani. Agama Nasrani adalah agama Samawi yang percaya kepada Allah yang Maha Esa, agama Tauhid. Bertempur pada tahun 611 Masehi melawan bangsa Persia. Bangsa Persia adalah bangsa yang menganut agama Majusi, menyembah api, atau dengan kata lain musyrik. Jadi antara agama Tauhid melawan agama orang-orang musyrik. Bertempur mereka di wilayah Syria pada tahun 611 Masehi. Pada pertempuran itu bangsa Romawi yang menganut agama Tauhid atau mengesahkan Allah kalah, hancur oleh bangsa Persia. Kemudian masyarakat musyrikin yang ada di Mekah mengolok-olok Rasulullah dan kaum mukminin. Saudara-saudara kamu tuh di tetangga kita di Syria bertempur melawan saudara-saudara kami. Saudara-saudara kamu tidak berdaya. Saudara kamu yang sama-sama menyembah Tuhan yang Maha Esa ternyata dihancurkan oleh saudara kami yang menyembah api. Kata orang-orang musyrikin di Mekah ketika itu. Kemudian turun surat Ar-Rum ini ayat 1 sampai dengan ayat 4 ini dan seterusnya mengatakan bahwa telah dikalahkan bangsa Romawi di wilayah Syria fi adnal rawahum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Setelah mereka dikalahkan, tidak lama lagi mereka akan memenangkan pertempuran bid'i sinin. Bid'i sinin itu antara 8 tahun 9 tahun.
Dan ternyata betul. 8 tahun kemudian pada 622 Masehi terjadi pertempuran kedua antara bangsa Romawi dengan bangsa Persia. Dan kali ini bangsa Romawi balik menghancurkan bangsa Persia. Siapa yang bisa memprediksi 8 tahun yang akan datang? Apakah Rasulullah seorang manusia yang ummi, yang tidak pandai baca dan tidak pandai tulis? Siapa yang bisa memperkirakan bahwa nanti akan terjadi pertempuran kedua antara dua bangsa adidaya itu? Jadi bangsa Romawi dan bangsa Persia itu dua negara adidaya yang ada pada zaman Rasulullah, di mana Rasulullah membangun peradaban di tengah-tengah, di tanah kering kerontang yang namanya Makkah dan kemudian Madinah. Di belahan barat ada Romawi, di belahan timur ada Persia, di Afid dua negara raksasa ketika itu. Saudara, pertempuran di tahun 622 itu dimenangkan oleh bangsa Romawi. Dan terbukti apa yang telah Al-Quranul Karim sampaikan, yang telah diinformasikan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bersedih kalian semuanya, wahai sahabat-sahabatku, wahai kaum mukminin. Nanti dalam 8 tahun kemudian, tidak lama lagi fi bid'i sinin, Allah akan menghancurkan bangsa yang menyembah api, orang-orang musyrikin itu. Dan ternyata benar adanya, hancur lebur mereka di peperangan tahun 622 Masehi. Ini hal gaib. Hal gaib berikutnya terkait dengan awetnya jasad Fir'aun laknatullah. Fir'aun yang dimaksud di dalam catatan ini adalah Raja Ramses III yang bernama Maneptah, yang hidup sejaman dengan Nabi Musa alaihi salam. Seorang raja Mesir kuno yang kejam, punya kekuasaan yang sangat tinggi, ilmu juga sangat tinggi. Bahkan fisik Fir'aun itu katanya enggak bisa dipegang oleh 1, 2 orang, 3 orang. Untuk memegang fisik Fir'aun saja butuh 4 orang. Perkasanya itu Fir'aun laknatullah, konon tidak pernah sakit. Makanya Fir'aun sampai ngaku-ngaku bahwa dia adalah ana rabbukumul a'la, kata dia. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Ketika Musa alaihissalam mengajaknya untuk menyembah Allah, mengesahkan Allah. Fir'aun atau Ramses III ini tenggelam di Laut Merah pada 1300 tahun sebelum Masehi. Sebelum Masehi. 1300 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam dilahirkan, itu Fir'aun tenggelam di Laut Merah ketika Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Nabi Musa alaihissalam. Ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Baru kemudian di abad modern jasad Fir'aun diketemukan, diteliti, ada di Wadi Al-Muluk daerah Taba Mesir. Kemudian diperiksa, diteliti oleh seorang Profesor Dr. Maurice, dan setelah diteliti dengan seksama ternyata banyak mengandung unsur garam. Ini bukti bahwa Fir'aun tenggelam di lautan. Dan jasadnya masih ada, masih utuh. Maha benar Allah yang berfirman dalam surat Yunus ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah," kata Allah. Pada hari ini aku awetkan jasadmu wahai Fir'aun, agar engkau menjadi ayat, menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudahmu.
Ini kan gaib. Cerita yang terjadi pada 1300 tahun yang lalu. Yang Rasulullah tidak pernah tahu tentang cerita ini. Apalagi jeda waktunya tidak main-main. Tapi tiba-tiba kemudian Allah menurunkan ayat ini kepada Rasulullah, menginformasikan. Dan ternyata setelah Rasulullah wafat lama, baru di abad modern, orang-orang modern menemukan benar adanya yang Allah ceritakan di dalam surat Yunus ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal gaib. Dan ini bukti kemukjizatan Al-Quran. Masih banyak lagi hal gaib di dalam Al-Quranul Karim yang bisa kita datangkan. Yang ketiga kemudian, bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat atau bukti kemukjizatan Al-Quran, adanya isyarat-isyarat ilmiah atau fakta-fakta ilmiah. Salah satunya, ini banyak sekali sebetulnya, terkait dengan cahaya bulan. Saya juga mungkin Bapak, Ibu, termasuk para ahli astronomi dan sebagainya, ilmu pengetahuan, menyangka dulu bulan itu bercahaya. Ternyata dibantah oleh Al-Quran, diinformasikan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam surat Al-Furqan antara lain ayat 61, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wal qamara munira. Maha suci Allah yang telah menjadikan gugusan bintang-bintang. Di antara gugusan bintang-bintang itu ada satu bintang namanya matahari. Dan matahari itu menyenter cahayanya, jadi aktif mengeluarkan cahaya. Wal qamara muniro, dan bulan itu membiaskan cahaya. Ini bulan, ini matahari, kemudian ini bumi. Matahari nembakin cahayanya ke bulan, bulan memantulkan cahayanya ke bumi. Jadi bulan tidak bercahaya. Ia hanya membiaskan cahaya dari cahaya matahari. Dari mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tahu bahwa bulan itu tidak bercahaya? Tidak cukup sampai di situ. Keberadaan gunung-gunung yang para ilmuwan saja tidak tahu pada awalnya apa fungsinya gunung. Ternyata jauh sebelum itu Rasulullah diinformasikan oleh Allah bahwa gunung adalah pancang. Gunung adalah pakunya bumi. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat An-Naba ayat 6 sampai dengan ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Kata Allah, tidakkah engkau tahu aku telah jadikan bumi ini sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pancang, sebagai pasak, sebagai paku. Saudara, yang tanpa di permukaan bumi itu tidak seberapa dengan apa yang ada di dalam bumi. Akar-akar gunung yang menguatkan bumi, mengikat bumi untuk tidak goncang, menanggung beban yang sangat berat. Apa yang nampak oleh kita, ketinggian gunung-gunung di Indonesia, sebut saja mungkin ada Pangrango, ada Galunggung, ada Gunung Cermai dan sebagainya, itu tidak sebegitu besar, tidak sebegitu tinggi ketimbang kaki-kakinya yang menancap jauh ke bawah bumi, menguatkan bumi untuk tidak bergoncang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini sedikit saja isyarat ilmiah tentang Al-Quran itu adalah sangat ilmiah. Maka siapapun manusia, dilihat dari sudut
ilmu apapun, kalau dia objektif, kalau dia jujur, maka dia akan menemukan bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Al-Quran adalah mukjizat. Jadi ini 3 bukti kemukjizatan Al-Quran. Saya ulangi sekali lagi. 1, Al-Quran tetap asli sampai dengan detik ini. Tidak ada yang berubah. Yang kedua kemudian, hal-hal gaib di dalam Al-Quran diungkapkan dan itu benar adanya. Yang terakhir, yang ketiga kemudian, fakta-fakta ilmiah atau isyarat-isyarat ilmiah yang ada di dalam Al-Quran tepat adanya. Lalu kita rujuk lagi kepada cerita saya di awal tadi, mengaitkan Al-Quran dengan mukjizat para nabi dan rasul. Saudara, Islam tidak mengistimewakan kemampuan yang sifatnya suprarasional. Kalau saya boleh simpulkan, mukjizat para nabi dan rasul itu sifatnya suprarasional. Satu-satunya mukjizat yang rasional adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, meskipun sisi suprarasionalnya juga banyak, tapi tidak diandalkan dalam ajaran agama kita. Apakah Rasulullah tidak punya mukjizat yang sifatnya suprarasional? Banyak. Jari-jari Rasulullah bisa mengeluarkan air ketika salah satu peperangan. Jari Rasulullah bisa menunjuk bulan, memecahkan bulan, membuat batasan di bulan. Dan ketika Neil Armstrong pertama kali datang ke bulan, benar menemukan bahwa bulan terpecah 2. Tapi itu tidak diandalkan dalam ajaran agama Islam. Satu-satunya mukjizat yang rasional adalah Al-Quranul Karim, yang menantang logika manusia menemukan kebenaran yang hakiki, bahwa satu-satunya agama yang benar adalah Islam, yang sumber pemberitaannya dari Al-Quranul Karim. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah atas segala karunia iman dan Islam kita. Agama yang kita pilih hari ini, yang kita emban hari ini, yang kita pegang erat hari ini, kita genggam dengan geraham kita, kita gigit dengan geraham kita, adalah Islam, satu-satunya agama yang sumber pemberitaannya tetap ori, asli, mukjizat terbesar, akbarul mukjizat, mukjizat terbesar para nabi dan rasul. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sampaikan materi hari ini tentang Al-Quran karena terkait dengan bulan di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, Maulid. Orang-orang yang cinta kepada Rasulullah hendaklah ia cinta kepada Al-Quran. Yang belum punya Al-Quran, ayo beli Al-Quran. Yang belum bisa baca Al-Quran, ayo belajar membaca Al-Quran. Yang belum bisa memahami isi kandungan Al-Quran, ayo cepat belajar agar mengetahui isi kandungan Al-Quran. Al-Quran itu adalah petunjuk hidup kita. Bagaimana mungkin kita bisa menemukan kebenaran kalau kita tidak paham, atau bahkan lebih patah lagi tidak mampu membaca Al-Quran? Mari, tidak ada istilah telat, tidak ada istilah terlambat untuk belajar Al-Quranul Karim. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa manfaat dari Al-Quranul Karim. Yang pertama, bahwa kelak ia akan menjadi syafaat penolong kita semua.
di yaumul hisab. Al-Quran akan menjadi syafaat kita, akan menjadi penolong kita nanti insya Allah di yaumul hisab. Kemudian membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran insya Allah akan mendatangkan kebaikan. Berikutnya membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran akan diangkat derajatnya. Selanjutnya belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, Allah akan memuliakan kita. Kemudian belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka kita akan diberikan pahala seperti sholat sepanjang malam. Sholat sepanjang malam. Mari belajar Al-Quran. InsyaAllah jamaah uswatun hasanah di sini semua saya yakin. Karena Ustadz Ibnu bacaannya sangat merdu, sangat indah. Pasti jamaahnya pun merdu dan indah bacaannya dan sudah bisa membaca Al-Quran. Andai kata ada jamaah yang belum bisa membaca Al-Quran, silahkan belajar kepada Ustadz Ibnu dan rekan-rekan Ustadz yang lain. Tahadus Bini'am, saya menyusun satu buku yang saya beri nama agak subjektif memang, Metode Nasiri. Saya ambil dari nama saya. Insya Allah dan Alhamdulillah metode yang saya susun tahun 2004 ini sudah saya gunakan buat mengantarkan saudara-saudara kaum mukminin dan mukminah untuk belajar Al-Quran, dan kepada saya untuk diajarkan kepada mereka yang mau belajar Al-Quran. Insya Allah saya pernah coba dengan metode ini yang blank sama sekali, yang nol sama sekali, 8 jam pertemuan itu bisa membaca Al-Quran. Saya pernah coba. Bahkan saya pernah mengajarkan, sebetulnya dia orang Indonesia, tapi sudah jadi warga negara Jerman karena dari kecil tinggal di Jerman dan punya suami orang Jerman. Ketika usianya menginjak 40 tahun lebih, kemudian dia baru sadar bahwa muslimah, orang tuanya adalah muslim dan muslimah di Indonesia, di Bandung. Dia baru ngeh bahwa ada kewajiban agama terhadap dia. Dia pulang ke Indonesia ingin belajar Al-Quran. Saya ajarkan bersangkutan kepada almarhumah. Alhamdulillah sebelum 8 jam dia sudah bisa baca Al-Quran. Saya baru tahu bahwa ternyata otak orang yang biasa tinggal di Eropa sana dengan otak orang kita dengan saya itu daya analisanya sangat berbeda. Saya yang ngajarin aja perasaan udah sangat lelah otak saya, tapi dia yang belajar matanya masih sangat fokus. Saya lihat bisa membaca Al-Quran sebelum 8 jam, bahkan dari blank sama sekali. Boleh sekarang ke Ustadz Ibnu yang belum bisa baca Al-Quran, enggak apa-apa. Jangan malu, jangan gengsi. Masih ada waktu Ustadz, saya butuh bimbingan Ustadz. Mohon sediakan waktu. Kalau Ustadz mungkin sibuk, Ustadz bisa carikan guru buat saya. Kalau sama-sama mungkin belajarnya malu, apalagi di depan anak-anak. Saya pernah mengajarkan anaknya nih sekolah di Islamic Karawaci di kelas akselerasi. Kelas 3 anaknya sudah lancar membaca Al-Quran, itu belajar di saya. Suatu ketika anaknya di rumah diskusi kepada ayahnya, nanya, ayah kalau ini bacaannya yang benar gimana ya? Ayahnya belum bisa baca Al-Quran. Kemudian ayahnya menghubungi saya, dia minta belajar dengan saya, tapi kata dia, Ustadz nanti kalau main ke rumah bilang aja sahabat saya ya, teman saya ya. Oke Pak, siap. Saya enggak bilang guru ngajinya, enggak, tapi sahabat ya, temennya. Jadi kalau ngaji ngumpet-ngumpet, kadang-kadang di kantornya, kadang-kadang saya diajak kemana gitu, terus saja seperti itu. Pas udah bisa, dia baru
pamer di depan anaknya bahwa dia bisa baca Quran kok dari dulu. Kan malu kalau anaknya sudah bisa baca Quran, sudah lancar, ayahnya belum bisa baca Quran. Ya. Hubungi Ustadz Ibnu, mumpung ada waktu, ayo belajar. Dengan senang hati yang mau belajar dengan kami juga, kalau saya ada tenaga, ada waktu, free, gratis. Saya wakafkan diri saya. Kalau saya ada waktu, saya sehat, silakan hubungi nanti melalui Ustadz Ibnu. Kita belajar membaca Al-Quranul Karim. Insya Allah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, adalah mereka yang belajar Al-Quran-nya. Demikian tausiah singkat ini, moga-moga ada manfaatnya bagi saya dan bagi saudara-saudara semua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya yang pertama saya pahami, tapi kalimat yang kedua itu bagaimana ya tadi? Mentadaburi Al-Quran. Baik. Sebagian besar mungkin jamaah sudah bisa membaca Al-Quran. Insya Allah kita husnudon ya. Sebagian besar sudah bisa. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana mentadaburi Al-Quran. Mentadaburi Al-Quran harus punya seperangkat pengetahuan sebelumnya. Yang pertama, dia harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, dia harus punya kemampuan paling tidak, kemampuan dasar bahasa Arab. Karena Al-Quran dengan bahasa Arab meskipun berbeda, ada kesamaannya. Ketika orang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdu segala puji, Lillahi hanya untuk Allah, Rabb Tuhan, Al-Alamin semesta raya. Jadi dia tahu apa yang dia baca, paham apa yang dia baca, sehingga dia bisa mentadaburi Al-Quran dengan benar. Tidak jarang orang-orang yang tahu apa yang dia baca, memahami apa yang dia baca, dia menangis. Tidak mampu lagi melanjutkan ungkapan itu. Ketika ketika Al-Quran menceritakan tentang bagaimana proses penciptaan manusia, ya, yang diceritakan dalam surat Al-Alaq antara lain, maka orang akan menangis. Jadi untuk mentadaburi Al-Quran, paling tidak harus tahu beberapa ilmu-ilmu penunjang yang lain. Bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid, dan mengerti paling tidak dasar-dasar bahasa Arab. Kaitannya dengan menterjemahkan. Jadi ketika kita baca, maka kita paham apa yang kita baca. Doa iftitah salah satunya, ya. Ketika kita membaca inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Tuhan semesta raya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, untuk itulah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi dia mengerti seperti itu. Tapi insya Allah orang yang lancar membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid dan paham apa yang dia baca,
Dia mulia bersama dengan para malaikat. Dan orang-orang yang belum lancar membaca Al-Quran, masih terputus-putus atau belum lancar, pahalanya dapat double, dapat 2. Ya, jadi jangan takut baca terus Al-Quran. Ya, tidak ada ruginya insyaallah. Demikian ayah. Terima kasih. Yang lain silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini larinya ke Maulid nih. Baik. Pandangan saya, baik. Pandangan saya tidak menyalahkan keduanya. Jadi bagi mereka yang merayakan benar, dan bagi mereka yang tidak merayakan juga tidak salah. Ya. Kalau ditanya pandangan saya seperti itu. Yang merayakan benar, yang tidak merayakan juga tidak salah. Saya tidak ingin lebih dalam membahas ini nih. Ini sebetulnya masalah furu'iyah nih ya. Nanti mungkin di momen yang lain mungkin Kang ya. Baik, tapi bagus pertanyaannya nih, bagus nih. Nanti didiskusikan khusus di luar forum inilah insyaallah ya. Baik ya. Silakan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentang pertanyaan pertama, insya Allah dengan senang hati, dengan segala keterbatasan, saya juga sambil belajar ya Pak. Saya juga sambil belajar, boleh nanti insya Allah koordinasi dengan saudara saya Ustaz Ibnu insya Allah. Bahkan saya sempat bincang-bincang dengan Kang Roy Boy. Beliau sekretaris DMI ya Kang, untuk Provinsi Banten ya. Kita pernah bincang-bincang ya, bagaimana kalau metode ini kita bukukan, kemudian kita syiarkan Provinsi Banten dan Masjid Uswatun Hasanah sebagai apa? Base camp gitu ya, sebagai pusatnya gitu ya. Kata saya dengan senang hati insya Allah siap dengan senang hati. Pertanyaan kedua tadi Pak, mohon maaf agak menggema, saya kurang begitu menangkap. Coba bisa. Coba Pak. Baik.
Baik, terima kasih banyak Pak. Ya, Al-Quranul Karim, wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Jadi semua surat-surat yang jumlahnya 114 surat itu turun melalui Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua Pak, 114 surat. Dari mulai surat yang pertama kali turun Al-Alaq, kemudian Al-Mudaththir, sampai dengan ayat yang terakhir surat Al-Maidah ayat ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Melalui perantaraan malaikat yang jumlahnya tiada terbilang Pak. Saking mulianya Al-Quran. Saya belum pernah menemukan yang Bapak sampaikan tadi, tapi benar yang Bapak sampaikan, saking mulianya Al-Quran ini, maka orang-orang yang membaca ini dengan benar akan mulia bersama dengan para malaikat yang jumlahnya tidak terbilang. Pak ya? Baik. Cukup Pak? Moga-moga tidak cukup. Saya nggak pernah menemukan hadis, atau mungkin saya yang belum menemukan gitu kan ya, atau mungkin dari Ustadz, dari asatidz yang ada mungkin bisa bantu jawab surat apa? Ya. Baik. Kita cari sama-sama kalau begitu. Terima kasih Pak, jadi PR kita sama-sama ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Baik. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, bagus sekali pertanyaannya. Al-Quranul Karim turun kepada Rasulullah, diajarkan oleh malaikat Jibril, dihafalkan oleh Rasulullah diajarkan kepada para sahabat, dihafalkan oleh para sahabat semuanya Pak. Ya. Kemudian karena ada peperangan, ada jihad yang harus dijalankan oleh para sahabat, banyak sahabat yang kemudian gugur di medan laga, menjadi syahid. Beberapa yang sudah dihafalkan oleh para sahabat ditulis di media tulis yang ditemui di alam ketika itu. Ada di pelepah-pelepah kurma, kemudian di batu-batu, di tulang-tulang dan sebagainya. Dituliskan Pak di situ. Pada zaman Abu Bakar sudah mulai dikolektif kembali. Para hafid dikumpulkan, kemudian potongan-potongan ayat yang ada kemudian semua dikumpulkan, disusun kembali ya, tapi belum sempurna benar. Disempurnakan lagi kemudian oleh Khulafaur Rasyidin yang kedua, Umar bin Khattab. Lebih rapih lagi, para hafid dikumpulkan, bahkan ada lembaga yang mencatatnya, dan disempurnakan lagi, lebih sempurna pada saat Utsman bin Affan. Sehingga yang kita pegang ini disebut dengan Mushaf Utsmani. Karena dicetak pada zaman Utsman bin Affan, Pak. Dibagi-bagi ke negara Islam ketika itu. Ada yang ke Irak, ada yang ke Syria, ada yang di sana, di sini, supaya standarnya sama seperti ini. Gitu, Pak. Benar apa yang Bapak katakan tadi. Pada saat Khalifah Utsman bin Affan inilah mushaf itu sudah tersusun dalam bentuk buku, Pak.
Baik, yang lain. Silakan ya, silakan ya. Sekali lagi ya, coba bacakan. At-Tahrim ayat. Jadi penjelasan ini hadis ini penjelasan di surat 9. Baik. Nanti ketika kita belajar tentang Al-Quran dan Al-Hadis, itu ada bayanul Quran dengan hadis. Ada ayat-ayat tertentu yang bayannya, penjelasannya ada di dalam hadis. Ya, salah satunya yang paling populer adalah tentang sholat misalnya. Al-Quran hanya mengatakan aqimus sholat, dirikan sholat, tapi tidak dijelaskan sholat itu seperti apa. Nanti ada di hadis bahwa sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Nah, ini ada pertanyaan dari ayat tadi terkait dengan surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat 9. Surat ke-66 ayatnya ayat 9, berarti ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Penjelasan ayat ini oleh hadis bahaya kemunafikan. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia paling jelek di sisi Allah kelak pada hari kiamat adalah orang yang mempunyai dua wajah. Jelas yang dimaksud dengan dua wajah ini adalah kemunafikan ya. Seperti apa yang sudah dijelaskan di ayat ini, kemudian dibayan dengan hadis ini ya. Jadi punya dua wajah, sifat munafik, seperti itu ya. Mungkin dari ayah ada tambahan, silahkan. Iya, seperti itu. Ya, dia punya dua muka. Baik, terima kasih banyak ya. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sudah cukup ya? Atau mungkin ada lagi tambahan? Cukup ya? Cukup. Baik, mari sama-sama kita membaca doa ya. Moga-moga apa yang sudah kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua ya, baik dunia maupun akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdas syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.